materi kita hari ini adalah inti dari stase bedah. Nah, kalau kalian stase bedah, koas nanti banyak banget kasusnya dapat dari materi ini. Jadi kayak contohnya OSCE, bedah nanti waktu kompre banyak banget dari materi-materi ini nanti ya. Jadi cukup banyak yang akan kita bahas nanti. Ada ileus, ada IBD, IBD singkatan dari irritable bowel disease. Ada divertical hernia, hemoroid, APP, empedu dan pankreas, dan peritonitis. Ya, kita bahas dari ileus. Nah, kalau dari definisinya ya, Rek, ya, definisinya ileus itu gampangnya adalah keadaan di mana usus itu nggak bisa menyalurkan isinya. Jadi ususnya apa ya, nggak bisa mengeluarkan empuk jadinya ya. Maka pasiennya khas kalau kasusnya ileus nggak bisa empuk, nggak bisa kentut gitu. Nah ini ya, nggak bisa mengeluarkan isinya, nggak bisa empuk, nggak bisa kentut, muntah-muntah gitu. Karena penyebabnya dibagi dua, ileus obstruksi berarti ada sumbatan. Kalau ileus paralitik berarti karena nggak ada apa namanya gerakan peristaltik. Nah, dari sini kan kita tahu ya, berarti pasien datang dengan nggak bisa empuk, nggak bisa kentut, perutnya membesar gitu. Nah, ini penyebabnya. Kalau obstruktif berarti ada sumbatan ya. Contohnya ada di lumina lunak itu maksudnya apa di dalam ususnya gitu kan. Ada batu apa? Ada gallstone ya, batu empedu yang buahnya bisa jadi cacing, cacing yang besar, contohnya askariasis. Atau pada bayi mekonium, bayi yang baru lahir. Kalau yang intramular berarti yang kalau apa luminal kan di dalam sini ya. Kalau intramular berarti di usus sininya. Ada inflamasi ususnya atau ada kelainan kongenital. Intussusepsi ada yang masih ingat nggak intussusepsi yang mana? Intussusepsi yang apa, Rek? Di kongenital ya, di Jelly pokok. red stone. Apa tanda usus makan usus, Iya, C. pupnya Pupuknya kayak jelly, pintar. Atau tumor. Kalau yang ekstramular, apa tuh? Ususnya mungkin ketempel sama usus lain. Atau karena hernia. Atau volvulus. Kok volvulus yang apa, Rek, kemarin keywordnya? Volvulus, apa, Bil? bentuk biji kopi. Ya, volvulus karena habis diapain? Dipijet. Nah, volvulus dipijat tervoluntir coffee bean sign. Kalau yang paralitik berarti yang nggak ada kontraksi ususnya. Nah, paling sering itu neurogenik. Paling sering itu karena sarafnya yang bermasalah. Sarafnya yang nggak ada. Contohnya orang habis operasi. Contohnya kalau orang operasi yang separuh tuh, Rek, itu kan emang sarafnya yang diblok ya. Jadinya gerakan ususnya juga terhambat. Itu tipsnya ya. Kalau ada pasien nggak bisa BAB, nggak bisa pup, oh habis operasi. Paralitik berarti. Atau metabolik, berarti ada gangguan kayak sepsis gitu. Atau gangguan-gangguan CKD, DM. Obat-obatan, apa yang paling sering? Obat anti diare. Kenapa? Ada beberapa obat anti diare yang mengurangi gerakan peristaltik. Ada yang tahu nggak apa? Loperamide. Nah, loperamid. Nah, infeksi sama iskemik khususnya. Dari sini, sama keluhannya kan datang dengan perut membesar, nggak bisa BAB, nggak bisa kentut, gitu kan, muntah-muntah gitu. Berikutnya apa lagi yang membedakan obstruktif sama paralitik? Tipsnya apa? Rek, kalau paralitik berarti kamu bising ususnya naik apa turun? Turun. Turun. Turun sampai nggak ada. Berarti kalau obstruktif meningkat karena ususnya berusaha ngejebol sumbatannya ya. Nah ini gejalanya udah tadi ya, mual muntah, nggak bisa. Obstipasi itu nggak bisa kentut ya, konstipasi nggak bisa empuk. Nah ini kalau obstruktif, distensi abdomen, abdomennya membesar, bising ususnya meningkat, borborikmik, borborikmik itu suara usus yang krong gitu. Kadang ada metallic sound juga. Kalau kamu auskultasi perutnya ada kayak gemericing logam, tring tring gitu. Kalau diinspeksi ada dam kontur. Dam kontur itu apa? Dari perutnya itu kelihatan bentukan ususnya kayak apa sih nonjol-nonjol gitu.
Kalau Darmstadtfunk, gerakan ususnya pun kelihatan dari inspeksinya. Hiperkusi timpani ya. Kalau paralitik, distensi abdomen, bising ususnya bisa turun, bisa sampai hilang, nggak ada bising ususnya. Ada yang ingat pemeriksaannya minta apa, Rek? Minta apa, ada apa? Minta BNO 3 posisi ya. Jadi di PNO 3 posisi ada gambaran herringbone sama step ladder. Herringbone itu ini, di posisi supine ada gambar ini. Jadi khas udaranya banyak di usus ya. Distensi ususnya ini sampai tipis, garis-garisnya ini kelihatan. Nah, itu namanya herringbone ya. Nah, ini adalah gambaran step ladder. Ada kayak tangga gitu. Terapinya semua sama. Terapi awalnya harus didekompresi, dikurangi tekanannya dengan cara pasang NGT. NGT-nya tapi dekompresi. NGT dekompresi itu dipasang NGT tapi dibuka biar udaranya keluar, cairannya keluar gitu. Atau rectal tube boleh lewat pantat berarti ya. Karena dia takut kita dehidrasi segala macam, harus loading cairan dan harus dirujuk. Kalau obstruksi mau nggak mau, kenapa harus dioperasi? Karena sumbatannya harus kita ambil. Tapi kalau paralitik nggak perlu diambil, nggak perlu dioperasi ya. Cukup kita kasih obat-obatan yang meningkatkan gerakan peristaltik. Contohnya metoclopramide atau cisapride itu meningkatkan gerakan peristaltik ya. Jadi cara algoritmanya ya, cara hafalannya, kalau ileus ada ini. Ada ileus, terus nyeri perutnya gimana? Nyeri nggak perutnya? Kalau nyeri banget sama bising usus meningkat, berarti ileus obstruktif. Ada apa lagi? Borborygmic, suara bising ususnya naik. Metallic sound, ada gemericik tadi kan. Kalau paralitik, apa namanya, meteorismus, di bung-bung-bung gitu ya. Suara bising ususnya negatif. Terus posisi fotonya kalau ileus ada step ladder sama herringbone. Kalau paralitik biasanya sih nggak nemu apa-apa ya, Rek ya. Cuman udaranya banyak gitu aja. Terapi awalnya pasang NGT, kemudian kita rujuk. Aman? Ileus ada yang tanya? Kayak nggak ada ya. Kita ke IBD. Irritable bowel disease. Oke, aku coba tanya. Kalian masih ingat gak, Rek? Rek, diare kronis itu berapa lama? Kalau diare akut deh, diare akut berapa lama? Kurang dari 14 hari ya. Oke, sip. 2 minggu. Berarti kalau kronis? Lebih dari 4 minggu. Nah, lebih dari 1 bulan. Di antaranya diare apa katanya? Persisten. Kalau diare yang disertai darah namanya apa? Disentri. Oke, diare akut dan disertai darah namanya disentri. Tapi harus akut ya. Oke. Nah, IBD itu apa? IBD itu diare kronis dan disertai darah. Oke. Jadi hati-hati, ada IBD, ada IBS. Alhamdulillah. Kalau IBD irritable bowel disease, kalau IBS irritable bowel syndrome. Dua-duanya sama-sama diare kronis. Tapi kalau IBD diare kronis disertai darah, IBS diare kronis tapi nggak diketahui penyebabnya apa. Jadi kalau IBS itu seringnya karena stres ya. Nah, ini. Nah, ini ya, IBS itu kayak IBD tapi nggak ada darahnya, berarti diare kronis. Di endoskopi dilakukan pemeriksaan. Kalau kopi berarti diapain, Teh? Pakai apa kalau ada kata kopi belakangnya? Berarti pakai Kamera. kamera. Dilihat di endoskopi atau kolonoskopi pakai kamera, nggak ada apa-apa, nggak ada ditemukan penyebab penyebab diarenya apa. Itu nama IBS. Makanya IBS sering disangkut pautkan dengan psikis. Nah, tapi kalau IBD, diare kronis dan ada darahnya. Di mana bisa diketahui penyebab perdarahannya apa? Penyebabnya ada 2, 3 sih sebenarnya ya. 1 Crohn disease, 2 colitis ulceratif, 3 CA colon. Sebenarnya kemarin udah aku jelaskan di mana ya, Aku jelaskan itu. PA ya.
Nih, kalau Crohn disease, ingat kan Crohn disease itu dari atas sampai bawah, dari mulut sampai anus, tapi ada skip lesion, ada enggak gitu kan. Di mulut sariawan, di esofagus normal, di gaster normal, di usus ada lagi gitu. Tandanya apa? Skip lesion sama kabel stone. Tapi kalau colitis ulceratif, berarti cuma di kolon aja. Ada ulkus di kolon, ada lead pipe licin karena ulkusnya besar. Oke, kalau kamu coba endoskopi, gambarnya gini. Ini yang Crohn disease, cobblestone demblok-demblok. Ini yang colitis ulceratif, licin kayak pipa. Nih, ini anunya ya, tempatnya ya. Kalau colitis ulceratif lurus kayak gini, semua sampai ke anus. Tapi kalau Crohn dingdong, ada enggak. Di mana dua-duanya predisposisi terjadinya CA kolon. Ya udah, kalau CA kolon berarti diare, ada darahnya, orangnya berat badannya turun, anemia gitu kan. Kalau di pemeriksaan penunjang, kalau kamu pakai barium ada gambaran seperti ini, apple core. Dah, aman kan IBD 3, berarti tambahnya ileus ada 2. Di IBD ada 3, berarti 5 udah hafalannya ya. Next, di vertikular. Apa rek di vertikular? Sumpah iki antara encen panas banget atau freon AC ku perlu diganti. Atau aku berdosa. Ada yang tahu di vertikular apa? Ada bentukan seperti kantong ya. Kayak gini. Nah, jadi hati-hati ya, Rek ya. Kadang tuh di soal ada pilihan yang mirip-mirip. Kalau di vertikulum ada bentukan seperti kantong di kolon. Kalau di vertikulosis berarti di vertikulum tapi banyak. Kalau di vertikulitis, nah di vertikulum tadi tapi mengalami inflamasi. Jadi kantong-kantongnya tuh mengalami inflamasi. Biasanya di vertikulum itu terjadi karena ada bagian yang lemah di kolon. Kayak itu loh, Rek, kayak aneurisma. Kalau di pembuluh darah aneurisma. Karena ada yang bentuknya lemah, akhirnya benjol gitu loh, kayak balon. Nah, mirip kayak gitu. Penyebabnya apa? Oh, sorry, bisa jadi pada ini ya. Pada kasus hernia ada vasa rekta masuk ke dalam usus. Vasa rekta itu kan pembuluh darah yang masuk ke dalam usus ya. Faktor risikonya apa? Mirip sama orang hemoroid faktor risikonya. Obes, orang yang makan rendah serat, sama orang yang kurang aktivitas. Akhirnya menyebabkan ususnya akhirnya lemah karena jarang kontraksi. Sesuatu otot yang jarang kontraksi kan terjadi atrofi ya soalnya. Jadinya akan muncul kayak kantong gitu, kayak gini bentukannya ya. Jadi kayak tekanannya muncul gitu. Nah, biasanya orang di vertikulosis itu nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, ditemukan secara nggak sengaja. Lihat, 70% asimptomatis. Bisa di bleeding, tiap BAB dia keluar darah 5-15%. Kalau bleeding ya. Kalau di vertikulitis karena itis, nah ada 2, ada yang simple, ada yang complicated. Complicated berarti sudah ada komplikasi. Karena itis berarti kan ada inflamasi, bisa jadi ada infeksi kan di kantongnya tadi itu. Sehingga kalau infeksi jangan lupa usus banyak bakterinya. Jadi gampang berkumpul bakteri di situ. Nanahnya banyak, jadilah abses di sini. Bisa. Atau bikin obstruksi, jadinya ileus obstruksi. Atau pecah, bolong jadinya ususnya. Jadinya perforasi. Atau fistel. Fistel itu apa? Nyambung. Entah nanti bisa jadi nyambung sama PU, entah nanti nyambung sama organ objin gitu. Jadi biasanya kelihatan bergejala kalau sudah ini. Kalau yang BAB berdarah kan kadang mungkin dia IBD gitu kan, tapi biasanya ini baru ketahuan. Sisanya ditemukan secara tidak sengaja. Walaupun biasanya kalau orang yang nyeri ya, nyerinya di mana paling sering? Kiri bawah.
jarang kan guys ada organ di kiri bawah itu, ya cuma usus kan. Jadi kalau ada orang nyeri kiri di soal ya ada kiri bawah, curigalah ke arah divertikulosis ya. Karena yang lain jarang tuh ada orang dengan keluhan nyeri perut di kiri bawah. Nah, ini yang ditemukan secara nggak sengaja kalau pakai kolonoskopi. Jadi pakai kamera kita lihat dimasukkan bolong-bolong jadinya karena ada kantongnya. Ini kalau pakai barium, ini ya ada kantong-kantongnya. Diagnosisnya kalau dari keluhannya tadi ya, kalau divertikulosis berarti divertikulitis, udah itis ya, udah sakit, udah inflamasi, berarti nyeri. Terus memberat, tambah lama tambah sakit dan ada demamnya. Terus ternyata dia sering sakit-sakitan kayak gitu. Bisa mual muntah, konstipasi, diare nggak khas. Tapi yang khas yang ini ya. Nyeri tekan di kiri bawah, sama kalau kamu lab, ada leukositosis. Pemeriksaan penunjangnya boleh minta barium enema atau minta kolonoskopi. Terapinya kalau masih uncomplicated, belum ada abses, belum ada fistel ya, cuma ditemukan secara nggak sengaja tadi, ya udah aku cukup kasih cairan sama antibiotik. Kalau udah membaik, ya KIE, turunkan berat badan sama makan makanan yang tinggi serat. Tapi kalau sudah yang complicated, contohnya ada abses, ada perforasi, ada fistula. Fistula itu berarti sambungan ya. Fistula kolovesika berarti ada sambungan antara kolon sama vesika urinaria. Enterokutan berarti dari usus ke kulit ada bolongannya, bisa. Ya mau nggak mau harus dioperasi. Nah ini contohnya yang sampai bikin fistula, ada sambungannya. Kekutan ya kulit ya. Kalau parah tuh sampai jadi kayak apa tuh? Apa namanya sawi ya, kayak rumput laut. Oke, aman ya. Ada yang tanya nggak? Aman? Kita ke hernia. Hernia banyak banget keluar soal tentang hernia. Hernia definisinya adalah organ yang keluar dari jalurnya. Sekarang kita ngomongin hernia yang di bagian usus. Biasanya kalau usus keluar itu di bagian selangkangan ya, makanya namanya hernia inguinalis karena ada di selangkangan. Oke, hernia yang di selangkangan sebenarnya ada 3 guys. Hernia inguinalis lateral disingkat jadi HIL. Tergantung anatominya nanti aku jelaskan. Berikutnya hernia inguinalis medial berarti HIM. Ada hernia femoralis. Ya, kalau ada sih kata ya femoralis. Ada nama lainnya juga, hati-hati. HIL kalau yang lateralis, nama lainnya hernia yang indirect. Kalau HIM berarti yang direct. Berarti pasiennya datang, seringnya cewek apa cowok guys yang terjadi hernia? Yang sering kena hernia cewek apa cowok? Cowok nggak sih, Kak? Cowok, pinter. Kenapa? Kenapa? Karena anatominya cowok itu kamu yang bedain sama cewek ini kan apa? Selangkangan ya. Ini kan. Kalau cewek ya udah begitu aja. Kalau cowok kan di sini ada skrotum, ada testis ya. Di mana testis itu dulunya ada di atas sini kan guys. Jadi kalau pada cowok itu ada saluran yang menghubungkan ke sini. Jadinya di sini tuh lemah kalau cowok, makanya gampang keluar ususnya ke sini. Karena emang di situ ada saluran yang dulunya ada, sekarang udah ketutup. Gitu kalau udah dewasa ya. Klinisnya apa keluhannya? Ada benjolan yang muncul di selangkangan. Kadang benjolannya bisa sampai ke skrotum, kadang bisa sampai ke kantung kemaluan. Biasanya awalnya benjolannya muncul kalau orangnya ngeden, karena gravitasi kan ke bawah. Kalau dia berbaring atau ngangkat kaki, benjolannya masuk gitu. Nyerinya tumpul tapi bisa jadi
sampai ada ini nanti. Apa tuh Kak? Nanti kita jelaskan habis yang ini ya. Tandanya nanti kamu suruh orangnya berdiri. Kok nggak ada ya benjolannya? Coba batuk. Kalau saya suruh ngeden gitu. Muncul tuh di selangkangannya. Oke. Udah nih, kamu tahu kan tadi ada heel, ada him, ada femoral. Nah, berikutnya yang sering keluar di soal membagikan derajatnya. Kalau tadi kan jenisnya ya heel sama him dan femoral. Derajatnya ini harus dihafalin karena pasti keluar aku bintangnya. Yang pertama hernia reponibel. Reponibel itu keluar masuk sendiri. Misalnya, dok, saya kalau ada benjolan dok di selangkangan. Apalagi kalau saya berdiri atau saya habis ngeden. Tapi kalau saya tiduran nggak ada, ini sekarang nggak ada dok. Itu reponibel, berarti keluar masuk sendiri. Kalau irreponibel, dok ini loh, dok ada benjolan di selangkangan saya. Awalnya keluar masuk, sekarang dok nggak bisa masuk sendiri, tetap di sini. Itu irreponibel, berarti udah nggak bisa masuk lagi. Nah, kalau inkas rata, hati-hati ya. Kalau inkas rata, penyebabnya apa? Tadi kan ini kan ya, lagi-lagi aku gambar ya, seret. Berarti kan ususnya keluar di sini kan, guys. Gini kan ususnya keluar gini. Otomatis kalau udah lama irreponibelnya, kan gerakan usus tuh makanan kan berusaha lewatin ini kan, seret gini. Banyak yang nyangkut tuh Rek, di sini. Jadinya apa? Kayak ileus obstruktif, makanan nggak bisa lewat jadinya. Karena susah buat ngelewatin itu. Itu namanya hernia incaserata. Berarti ada gangguan pasase. Berarti kayak ileus obstruktif. Berarti tadi keluhannya apa? Kalau ileus obstruktif. Keluhannya apa dong nanti? Kalau incaserata berarti ditambahin keluhan apa? Nggak bisa? Nggak bisa BAB. Yes, nggak bisa BAB, perutnya kembung, nggak bisa kentut, gitu. Ada mual muntah, berarti sudah incaserata. Kalau strangulata berarti ininya sudah ke ini kayak keikat itu ya, terjadilah inflamasi di sini menghitam. Jadi di sini ada warna hitam, warna merah kehitaman, dipegang sakit benjolannya sampai demam gitu ya. Itu berarti strangulata. Yang emergensi yang mana? Yang inkas rata sama strangulata harus segera kamu rujuk. Nah, saya tak kirimin foto klinisnya ya biar kamu jelas. Inkas rata pasienku banyak kok banyak rek pasien hernia itu kita delok gambare. Kelas A sama D. Itu tak kalian kelas D dulu. Nah, itu tadi tuh hernianya sudah masuk ke skrotum yang aku kirim ya, yang nggak kelihatan ya. Nah, udah masuk ke skrotum, bengkak skrotumnya itu. Berarti dibilangnya apa nih Kak? Ini heel apa him? Kalau udah kena skrotum, kita bilangnya hernia skrotalis. Ya, dan dia sudah nggak bisa empuk dan mual muntah. Berarti hernia skrotalis incaserata. Nah, terapinya berarti apa Rek? Kok terapinya? Berarti kok incaserata sama kayak ileus. Pasang NGT terus nanti akan dioperasi ya. Apalagi yang perlu dihafalin dari hernia selain ini semua? Sebentar, Ica ngapain ngechat jam segini? Berantem. Nah, apalagi nanti pemeriksaan fisiknya ya. Kalau dari diagnosisnya sebenarnya nggak perlu USG, nggak perlu lain-lain ya. Dari klinisnya kelihatan, dari pemeriksaan fisiknya kelihatan. Ada bisa penunjang tapi jarang dilakukan ya. Bisa USG, bisa herniografi, CT scan, tapi nggak penting. Dari klinis sudah kelihatan kalau itu hernia. Terapi utamanya apa? Ya udah harus dioperasi ya.
Kalau pada bayi ada hernia, ada rule of 10, usianya minimal 10 minggu, berat badannya minimal 10 pounds atau sekitar 5 kilo, HB-nya minimal 10 kalau pada bayi. Terapinya nanti cuma nice to know aja, bisa di herniotomi, bisa herniografi. Kalau herniotomi itu apa? Dipotong itunya, ususnya yang keluar tadi. Kalau emang ususnya nggak bisa diselamatkan, udah busuk gitu ya, dipotong. Habis itu herniorafi. Rafi berarti apa? Dikembalikan, dimasukkan lagi ke atas. Terus kita kasih jaring biar nggak bisa keluar lagi. Yang operasi segera yang mana? Yang ada obstruktifnya, berarti hernia, ingkas rata, dan strangulata. Nah ini ya, kalau yang hernia inguinalis, tadi yang di benjolan di selangkangan, apa namanya, paling sering ya, bisa semua umur, paling sering anak kecil atau orang tua dan laki-laki 20:1. Tadi karena apa penyebabnya anatomis sama lebih sering pada sisi kanan. Sekarang aku tanya deh, tadi kan tahu ya kenapa cowok yang lebih sering. Sekarang kenapa kok yang kanan yang sering? Kenapa lebih sering kanan daripada kiri? Geletek sih Rek, jawabannya. Nggak usah pikir terlalu exact, nggak usah pikir terlalu fisiologis. Karena lebih banyak orang yang tidak kidal. Banyak orang kan kalau bawa sesuatu berat-berat itu kan pakai kanan kan. Jadinya kan nambah beban gitu. Jarang kan ada orang bawa beban di kiri. Oke, tadi dari pembagiannya hair heel, nama lainnya yang indirect. Him berarti yang direct. Apa yang bedain? Anatominya, tempat keluarnya hernianya. Kalau heel, dia keluarnya, ingat-ingat, lewat anulus inguinalis internus. Jadi ingatnya indirect internus. Kalau him, lewatnya mana? Lewat trigonum Hasselbalch, lewat segitiga Hasselbalch. Kalau yang him seringnya pada laki-laki, orang tua ya. Oke, kalau dua-duanya ada heel sama him, namanya hernia pentalon. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaannya, guys. Nah, thumb test yang pertama. Thumb test berarti kamu pakai jempol. Kamu masukkan jempolmu di angulus inguinalis internanya. Jadi di mana angulus inguinalis interna? Kalau pada cowok bisa, cewek susah. Kalau di cowok, kamu coba aja iseng nanti ya, habis ini atau sekarang silahkan. Di cowok tuh di lipatan selangkangannya itu ada kayak bisa dimasukkan, set gitu. Masukkan aja pakai jempol. Kalau ada misalnya kesentuh sesuatu di atasnya, gitu kan, berarti dia hernia yang apa? Kalau tadi angulus, hernia yang lateralis. Kalau enggak ada gitu kan, berarti dia hernia yang medialis. Yang kedua, pakai finger test, berarti pakai jari. Jarinya dimasukkan dari pinggir, ngikutin skrotum, dari pinggir skrotum masukkan ke sini, seret gini. Jadi petek, masukkan gini. Kalau kesentuh di ujung jari, berarti di sini ya, kesentuh di ujung jari berarti heel lateral. Tapi kalau disentuh di pangkal telunjuk berarti him medial. Yang terakhir, Ziemen test pakai 3 jari. Jari telunjuk, jari tengah, sama jari cincin. Dipaskan di lipatan paha tuh giniin tiga-tiganya. Sambil orangnya Pak coba agak ngeden gitu kan. Kalau kesentuh di jari sini, jari telunjuk, berarti dia heel lateral. Kalau dia kesentuh di tengah, berarti dia him medial. Nah, kalau kesentuh di sini yang paling pinggir, yang dekat sama skrotum, berarti hernia femoralis. Tipsnya adalah hernia femoralis lebih sering terjadi pada wanita. Jadi kalau ada orang hernia, terus cewek jawab, udah pasti jawabannya femoralis. Ya, ini ya, aku bintangi juga deh karena di soal kadang keluar ini. Oke, ini gambarannya hernia femoralis ya, seringnya pada wanita tua. Kenapa? Sering melahirkan, terus sering ngedeng gitu ya. Nih, lewat kehamilan multipara, sering melahirkan. Obesitas, biasanya ketawanya kalau sudah ingkas rata.
Di mana tempatnya di bawah ligamentum inguinal di sini. Kalau yang ini kan di trigonum Hasselbalch, yang him. Yang hill tadi di angulus inguinalis internus. Kalau hernia umbilikal seringnya pada kasus bayi ya. Munculnya di perut kayak gini. Ya, bisa sih pada dewasa, pada orang yang hamil banyak laki-laki sama orang obes. Terapinya biasanya kalau pada bayi kita operasi kalau dia itu cincin hernianya kurang dari 2 cm nggak kita operasi, lebih dari 2 cm kita operasi. Kalau apa namanya cincin hernia bisa menutup kurang dari 1 tahun ya. Tapi ingat rulesnya, rule of 10. Operasinya 10 minggu, kalau beratnya udah 10 kilo, 10 pound, sama HB-nya 10. Bentar-bentar guys. Aku kayaknya salah ngambil nih. Yang hernia itu udah dibahas Ica nggak sih, Rek? Di kongenital? Yang hernia umbilikal? Aku nambahin soalnya takutku nggak ketambah. Oh, udah. Eh, hmm. Bentar. Aku masukin mana ya tambahan soalnya itu? Rek, yang aku kasih kalian soalnya ada berapa? Belum ngecek Kak, benar. Oh, bentar. Ada berapa, Raf? Pokoknya 30-an ya sih? PPT-nya totalnya 114. Oh ya, soalnya kayak 34-an kayaknya soalnya. Harusnya ya. Kalau yang udah aku edit itu. 34 kok, Kak. Oh ya, wis, benar berarti. Oke, tadi kalau yang hernia pada bayi, kalau masih kelihatan kulitnya kan hernia umbilikal. Kalau keluar ususnya, tapi masih ada lapisannya, berarti omfalokel. Kalau gastrocystis, apa lapisannya nggak ada, ususnya terburai. Biasanya kalau ini sudah kelihatan semua dari zaman di USG ya, kok sempat USG. Kalau enggak, ya ketahuannya kalau sudah pas melahirkannya. Oke. Next, hemoroid. Kemana kok hemoroid? Dijelasin di mana? Oh, PA. Hemoroid intinya adalah ada pelebaran dari vena. Ya. Hemoroid dibagi jadi berapa, Rek? Hemoroid interna sama eksterna. Definisinya adalah perubahan bantalan pembuluh darah ya, di mana vena. Penyebabnya apa? Keturunan bisa. Ada tekanan yang terlalu besar, contohnya pada orang hamil, pada orang obes, jenis pekerjaannya kudu sering ngeden kayak kurang minum dan kurang makanan yang berserat. Nah, sebelum masuk ke sini, aku jelaskan dulu kalau hemoroid dibagi jadi 2, hemoroid interna sama hemoroid eksterna. Kalau eksterna dia keluar, bukan keluar ya. Jadi kayak gini, kalau kamu lihat pantatnya pasiennya kan harusnya normalnya kayak gini kan, kayak mengkerut gitu ya, kayak burutu. Tapi kalau hemoroid eksterna jadinya nonjol kayak gini. Biasanya hemoroid eksterna kalaupun keluar darah dikit, tapi yang khas apa sakit banget karena bayangin di tempat yang kontraksi itu ada benjolan gitu. Kalau hemoroid eksterna khasnya sakit. Kalau hemoroid interna di dalam sini, hemoroid interna itu. Nah, di mana ada grade-nya hemoroid interna, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Karena di sini di dalam, maka gampang terjadi perdarahan. Jadi perdarahannya tuh banyak, netes-netes saat empuk. Oke.
Nih ya, gejalanya. Hemoroid interna itu kan ada 4 grade-nya ya. Keluhan awalnya nggak muncul benjolan, cuman perdarahan netes kayak orang mens, darahnya segar dan nggak nyeri kalau interna. Kalau udah grade 2 akan muncul benjolan ke bawah turun. Grade 3 bisa dimasukkan tapi pakai jari. Grade 4 nggak bisa masuk lagi. Jadi hemoroid interna bisa sakit juga nggak, Rek? Bisa sakit kalau grade 3 dan 4. Karena kalau 2 kan bisa dimasukkan pakai jari ya. Sorry, kalau 2 kan masuk sendiri, habis empuk, masuk sendiri. Kalau 3 nggak masuk, kan harus dimasukkan pakai jari. Berarti sempat kejepit kan, makanya sakit. Grade 4 apalagi nggak bisa dimasukkan, pasti sakit. Ini ya. Ingat ya, yang ada grade-nya cuma hemoroid interna. Hemoroid eksterna nggak ada grade-nya. Gini, grade 1 nggak ada benjolannya tuh. Nggak kelihatan apa-apa. Cuma waktu empuk berdarah. Grade 2 muncul ada benjolan tapi bisa dimasukkan sendiri. Sorry, ya, masuk manual. Grade 3 udah mulai sakit, harus dimasukkan manual. Grade 4 udah berdarah kayak gini ya. Pemeriksaan fisiknya apa? Di RT. Kamu RT sebenarnya bukan massa sih, Rek, yang ketemu. Cuma kayak dipegang itu bukan massa, tapi kayak dembu-dembu gitu loh. Tapi pas kamu buka, keluar darah gitu. Terus pemeriksaan penunjangnya anuskopi, bukan kolonoskopi ya, karena yang kamu periksa cuma anus sama rektumnya aja. Tapi ingat, nggak boleh kamu lakukan ke orangnya kesakitan. Orang nggak lagi sakit aja di RT, sakit banget gitu kan, apalagi di RT. Tapi kalau emang kamu yakin nggak kayaknya ini bukan hemoroid, ya silakan kolonoskopi. Jangan lupa cek DL, karena takutnya orangnya anemia. Terapinya apa? Kalau masih grade 1, grade 2, ya nggak perlu dioperasi ya, cukup KIE, harus makan makanan yang banyak serat. Boleh pakai obat rendam, ada kayak namanya kalium permagnat, ditaruh di bak gitu ya, terus di kayak bubuk gitu, taruh di bak terus nanti rendam di situ. Debulking feses, kasih obat-obatan yang melunakkan feses. Sama ada nama obatnya, Rek, dimasukkan ke dalam pantat. Berarti namanya suppositoria. Nama obatnya apa? Nama generiknya ya. Enak hafalannya. Namanya antihemoroid. Antihemoroid suppositoria. Tapi kalau nama dagangnya boraginol yang terkenal. Nah, kalau dia 3 grade 4 biasanya sudah kita sarankan untuk operasi. Jadi biasanya kita operasi kalau misalnya grade 1, grade 2, tapi udah pakai obat, pakai lifestyle modification, tetap sakit. Baru kita operasi biasanya. Dan katanya ya, operasinya hemoroid itu post-op-nya sakit banget katanya. Bisa sampai berminggu-minggu sakitnya baru sembuh. Oke? Yang mirip tapi bukan, ada namanya prolaps recti. Jadi kayak sama, mirip ada benjolan yang keluar dari anus, tapi bukan vena yang keluar, tapi rektumnya yang turun ke bawah. Lihat bedanya. Ya, jadi kayak yang aku pernah cerita kalian, kayak ada benjolan, kayak apa? Kayak jambu mente itu keluar dari pantat kita. Penyebabnya apa? Lagi-lagi karena tekanan yang berlebihan. Orang tua yang udah melahirkan berkali-kali gitu, multipara, terus orangnya sering nyeden gitu. Oke, komplikasinya bisa apa? Karena keluar, ya bayangin keluar ususnya ke situ kan berarti ya. Bisa ulkus, luka. Bisa inkontinensia alvi, BAB-nya nggak lancar, BAB terus keluar, nggak bisa nahan. Atau strangulasi, kejepit kan di sini ya, sampai nekrosis rektumnya bisa. Bisa bikin fistel juga bisa. Kayaknya itu di PPT 1 deh. Ada yang tanya sebelum masuk ke appendicitis? Aman ya? Rek, masih ada yang masih ingat nggak? Skornya appendicitis, skor apa namanya? Alvarado. Pintar, sip, Alfado skor. Yang pertama kamu ingat,
bentar sebelum masuk ke teologinya ya, posisinya appendix ada di kanan bawah di sini. Bentuknya bisa macam-macam, hadapnya bisa macam-macam, ada yang ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, setiap orang-orang berbeda ya. Karena posisinya dia di pojok sana, habis dari usus halus ya, kayak makanya namanya pojokan ya, appendix namanya, usus buntu kan namanya ya. Jadinya dia gampang terjadi obstruksi. Penyebabnya apa? Bisa karena limfoidnya membesar di appendix itu, kan aku bilang kemarin kalian ya. Appendix itu ada kok fungsinya fungsi apa? Fungsi imun karena di sana banyak saluran limfoidnya. Nah, pada orang kasus IBD, penyakit-penyakit yang ke arah kanker, kalau orang kanker itu kan limfonya membesar, Rek. Salah satunya juga bisa di daerah appendixnya tadi yang banyak limfo ya, jadinya ada obstruksi, jadi appendicitis. Atau infeksi karena TB, karena bakteri lain bisa. Atau BAB-nya ketahan di situ, bisa. Atau parasit cacing ketahan di situ. Atau benda asing, entah pecahan peluru, IUD, apapun itu, dan terakhir kanker. Tapi yang paling sering yang mana ya? Bakteri. Gimana? Gejalanya biasanya usia muda ya, usia dewasa pun dewasa muda masih. Nyeri di kanan bawah. Awalnya bukan di kanan bawah. Awalnya di epigastrium kayak emah awalnya. Terus sekarang beralih ke kanan bawah. Mual muntah, nafsu makan hilang, demam, bisa sampai nggak bisa BAB, bisa sampai ada gejala kayak ileus bisa. Tandanya, Kochner sign tuh aku lupa kalau Kochner sign. Kalau McBurney itu kan yang nyeri tekan kanan bawah. Rebound tenderness nyeri tekan lepas. Rolfing sign nyeri tekan di kontralateralnya. Psoas yang kamu tarik kakinya ke belakang. Obturator yang kamu tekuk kakinya. Dan V kalau batuk dia sakit. Tenhorn sama Coxer aku lupa yang mana ya. Kalau apa namanya rigiditas abdomennya kaku semua berarti sudah perforasi. Karena ingat kemarin kataku appendicitis dibiarkan jadi abses, dibiarkan lagi pecah jadi peritonitis ya. Pemeriksaannya minta apa? Minimal minta DL sama diff count. Pemeriksaan lainnya apa? Untuk menyingkirkan DD-DD yang lain. Contohnya, takutnya batu ureter kan sama-sama di kanan ya. Gitu. Atau jangan-jangan takutnya ini apa? Kehamilan ektopik gitu ya di HCG atau USG. Tapi yang penting untuk kalian menghafalkan Alvarado score. Ini. Kemarin udah aku bilang ya, Alvarado score itu ada totalnya 10 poinnya. Total jumlah poinnya ya. Nah, tapi yang perlu kamu centang ada 8. Jadi ada dua nomor yang poinnya 2. Dari mana? Pasti keluar ya, Rek. Nggak di UAB, nggak di UM, pasti keluar soal Alvarado skornya berapa gitu. Jadi harus dihafalin. Nah, udah aku bintangi. Hati-hati ya di OSCE juga. Jadi kalau menghafal Alvarado score, ingat dulu dari simptom, dari keluhan. Keluhannya apa? Migration of pain, nyeri yang awalnya di ulu hati, sekarang di kanan bawah. Poinnya 1. Nafsu makan menurun, poinnya 1. Mual atau muntah, poinnya 1. Berarti dari anamnesis, poinnya 1 semua, cuma 3. Dari pemeriksaan fisik, right lower quadrant tenderness, berarti ada nyeri tekan kanan bawah. Berarti McBurney sign, poinnya 2. Rebound, nyeri tekan lepas, poinnya 1. Sama dari TTV, suhunya naik, poinnya 1. Jadi dari pemeriksaan fisik ada TTV, suhunya naik, nyeri tekan kanan bawah, sama rebound tenderness, nyeri tekan lepas. Dari lab, kalau leukositosis lebih dari 10.000, poinnya 2. Shift to the left, poinnya 1. Jadi cara gampangnya, tadi ya dari anamnesis ada 3 poin, dari pemeriksaan fisik ada berapa tadi? 3 poin, dari pemeriksaan lab ada 2 poin. Ya, semua poinnya 1 kecuali McBurney
sama leukositosis. Kalau orang ada soal big burn-nya positif dan leukositosis, berarti di total poinnya udah 4. Kenapa kita perlu alpha score? Kan nggak semua tempat ada USG-nya, Tore. Nggak semua tempat. Bisa jadi pasien datang ke puskesmas, ke klinik, gitu kan. Karena interpretasinya dari alpha score kita masukkan ke sini. Kalau 1 sama 4, alpha score-nya amat sangat mungkin bukan APP. 56 masih mungkin APP. 78 sangat mungkin APP. 910 pasti APP. Nah, maka terapinya 1 sampai 4 pulangkan aja. Berarti bukan APP. Atau diagnosis lainnya. 5 sampai 6 observasi, berarti dirawat inapkan atau kita lakukan USG. Tapi kalau 7 sampai 10 nggak perlu USG, langsung kita naikkan untuk operasi karena hampir pasti itu appendicitis. Nanti operasinya namanya apa? Appendiktomi. Sama dikasih antibiotik ya. Tapi ingat ya, pemberian antibiotik boleh kamu kasih kalau kamu pastikan itu sudah appendicitis. Kamu boleh kasih anti nyeri sama antibiotik kalau kamu udah pastikan dia appendicitis. Kenapa? Kalau dari awal kamu kasih padahal kamu ragu, takutnya orangnya pas, ini appendicitis gitu kan. Enggak, kok udah enakan, nggak mau operasi, takutnya gitu. Kalau perforasi, kalau sudah nyeri-nyeri seluruh perut, mau nggak mau operasinya harus laparotomi, dibuka besar. Tapi kalau appendiktomi cuma dilukain di bawah, kanan bawah aja. Daya APP juga sering keluar ya. Next, empedu dan pankreas. Ini sebenarnya udah jelasin di Kak Amal nggak? Dr. Abdur nggak? Belum? Udah, Kak. Oh, udah ya udah. Sekarang kita review kembali ya. Kalau empedu itu anatominya kan ada kantong empedu, ada saluran empedu. Berikutnya diagnosisnya ada inflamasi, ada batu. Oke. Nah, kalau batu ada liftnya, lithiasis itu batu. Kalau itis berarti inflamasi. Oke. Berarti kalau saluran itu kola. Kalau kantong itu sis ya. Berarti kolelithiasis. Lit berarti apa tadi? Batu. Batu. Berarti apa kolelithiasis? Ada batu di Saluran. kantong empedu. Sini. Kolesistitis. Itis berarti inflamasi. Peradangan. Inflamasi di kantong empedu. Kolangitis, itis berarti radang. Di mana kolang berarti di salurannya. Kak, kalau batu di salurannya namanya apa, Rek? Koledokolitiasis. Sip, pintar. Koledokolitiasis. Tapi kalau kamu pilihan, kalau di jawaban nggak ada pilihan koledokolitiasis, silahkan jawab kolelithiasis. Kalau nggak ada pilihan koledokolitiasis. Ini ya definisinya. Kolelithiasis batu di saluran empedu atau di kantong empedu. Kalau mau lebih spesifik, kalau yang di saluran koledokolithiasis. Kalau kolesistitis radang di kantong empedu. Kalau kolangitis radang di duktus empedunya, di salurannya. Ya, kalau kita ngomongin batu empedu, biasanya di kantongnya paling sering yang banyak batu campuran. Walaupun penyebabnya paling khas ya, kita pasti bilangnya 4F. Ada ingat kemarin 4F apa, Rek? Fat? Ya. Female, wanita, 40 tahun, fat, berarti gendut, fertil, masih usia produktif. Tapi juga bisa nyerang semua umur, tapi seringnya karena ini 4F. Nah, keluhannya apa? Kolik kalau di kantong empedu, ya kolik biliar nyeri biasanya di kanan atas. Kolesistitis akut bisa sampai emphysema, berarti sampai ada nanahnya. Mukokekel bisa tergantung di tempatnya sebenarnya ya. Komplikasinya kalau kena ke saluran, ingat di sini ada pankreas. Berarti bisa bikin apa?
pankreatitis. Ini gejala nyerinya kolik, biasanya nyerinya di ulu hati sama di kanan atas, banget sakitnya. Sakit kalau kamu datang ya pasien dengan nyeri kolik-kolikan tuh, keringet dingin, kayak heboh banget nyerinya tuh. Nah sampai biasanya kita kasih anti nyerinya tuh level narkotik, tramadol yang kita kasih, morfin yang kita kasih. Terus ada dispepsia, ada mual muntah. Khas biasanya habis makan makanan berlemak. Nggak ada demamnya. Kalau nggak ada demamnya, berarti dia bukan itis. Kalau ada demam, berarti itis, kolesistitis atau kolangitis. Bisa ada ikterus, bisa. Kenapa kok bisa ikterus? Karena ada sumbatan pada salurannya. Berarti kalau ada ikterus, berarti berarti kolesistitis apa kolangitis? Kalau ada ikterus. Kole apa? Nah, kolangitis. Karena kalau salurannya terhambat, berarti kan bilirubinnya nggak bisa keluar. Pemeriksaannya morphine, disuruh tarik nafas, kamu masukkan jari ke ke iga bagian kanan, terus suruh hembuskan. Dia akan kesakitan. Itu namanya morphine. Kalau morphine positif, berarti sedang itis. Oke, ini cara berpikirnya gampangnya. Nggak tahu kalian diajarin nggak sama Ica cara berpikir ini ya. Kalau misalnya ada khasnya, kalau kole-kolean ada orang nyeri di kanan atas, nyerinya kolik, hilang timbul. Terus khas habis makan lemak, gitu kan. Pasti oke, ini berarti kole-kolean gitu kan. Pastikan itu batu apa itis. Kalau itis berarti ada tanda inflamasi. Berarti ada apa? Ada morphine, ada demam, berarti itis. Kalau nggak ada, berarti litiasis. Terus lihat, ada ikterus apa enggak. Misalnya dia demam, berarti itis. Ada ikterus, gitu kan. Berarti di mana? Di salurannya. Berarti kolangitis. Demam, nyeri tekan kanan atas, tapi nggak ada kuning. Berarti di kantongnya. Oke, berarti apa? Kolesistitis. Kalau kolelitiasis, batu. Nyeri kanan atas tapi nggak demam. Oke, sama tadi. Kuning, berarti koledocholitiasis. Nggak kuning, berarti kolelitiasis. Ini lagi singkatannya. Dah. Diagnosisnya bisa pakai klinis, bisa USG ya, sama cek lab bilirubin. Kalau bilirubinnya naik banget, berarti di saluran. Bisa kolangitis, bisa koledocholitiasis. Terapinya apa? Ya, simptomatik aja sebenarnya ya. Puasa, kalau misalnya distensi perut, pasang NGT gitu. Tapi biasanya kalau udah batunya banyak, akan disarankan buat dioperasi. Nah, komplikasinya tadi kalau pada duktusnya bisa menyebabkan pankreatitis. Pankreatitis itu penyebabnya dua, Rek. Kalau nggak karena batu empedu, kalau nggak karena alkohol. Sama bisa jadi CA pankreas ya. Kalau CA pankreas seringnya di mana kemarin? Di kaput, di kepala, di sini. Maka kalau CA pankreas, karena nyumbat kolenya, bisa bikin ikterus juga. Kalau pankreatitis, peradangan pankreas ya, nih kata-kataku bisa karena batu empedu atau alkoholisme. Kalau tadi kole-kolean di tengah sama kanan ya. Kalau pankreatitis enggak di ini tengah sama middle. Terus tembus ke punggung. Muntah sama khasnya apa? Amilasenya meningkat. Kalau parah sampai perdarahan di abdomen, ada Gray Tanner sign, ada Cullen sign. Fotonya kalau di X-ray ada sentinel loop. Apa itu Gray Tanner sign sama Cullen sign? Nggak usah. Ini Cullen sign itu perdarahan pas di sekitar udel. Kalau Gray Tanner sign di flank.
Ini sentinel loop, ada gas di bagian tengah sini. Kok ini aku nggak pernah lihat sih kalau ini. Kalau CA pankreas paling sering di bagian kaput, ada massa di perutnya, kuning orangnya ya. Amilasnya normal kok, tadi kan amilasnya tinggi ya kok pankreatitis. Sama ini khasnya, CA 19 9 yang tinggi. Nih. Oke, ini yang terakhir deh. Peritonitis. Peritonitis berarti infeksi di seluruh lapang abdomen, di peritoneumnya. Biasanya peritonitis itu penyebab paling seringnya apendisitis yang nggak diobati. Jadinya abses, nanahnya pecah, nyebar ke seluruh perut. Atau tipes. Tipes itu bakterinya bisa nembus usus. Nah, atau trauma holoficus, trauma organ berongga. Kecelakaan ususnya pecah bisa. Yang diingat di peritonitis yang sering keluar 3 ini. Apa yang primer, apa yang sekunder, apa yang tersier. Kalau primer akibat penyebaran hematogen atau limfe. Berarti misalnya infeksi di yang lain, sepsis, terus nyebar ke perut. Itu yang primer. Kalau sekunder akibat proses di perut. Contohnya tadi, apendisitis pecah, gasternya pecah, divertikulitis yang pecah, volvulus, kanker. Intinya sesuatu di abdomen, berarti yang sekunder. Kalau tersier akibat infeksi yang lama tidak disembuhkan. Contohnya TB. Pada kasus peritonitis TB atau pada orang dengan imunocompromised HIV. Diagnosisnya dari analisis khas ya, nyeri di seluruh perut. Bisa sampai penurunan kesadaran, demam, shock gitu ya. Tapi khasnya apa? Kamu pegang, dia defense muskular. Kalau kamu RT, kamu coba RT, dia akan nyeri. Kamu pakai arah jam berapapun dia kesakitan. Labnya bisa leukositosis, kalau parah, kalau udah sepsisnya jelek banget sampai leukopenia. Oke, elektrolitnya bermasalah, udah dehidrasi berat pasiennya. Fotonya apa? Di foto 3 posisi ada apa? Ada udara ya, ada pneumoperitoneum. Di CT scan atau USG bisa jadi ada abses. Ini fotonya ada pneumoperitoneum, ada udara di kanan atas ya. Nih, ada udara juga. Tapi kalau TB punya ciri khas guys. Kalau peritonitis TB ciri khasnya apa? Ini kayak papan catur. Apa maksudnya Kak? Nyerinya itu kan kalau peritonitis biasa nyerinya di seluruh abdomen ya. Kalau peritonitis TB enggak, nyeri enggak, nyeri enggak, nyeri enggak, kayak papan catur, ding dong ding dong ding dong ding dong gitu. Udah selesai soal. Apa guys? Incarcerata Kenapa ingkas rata? tidak bisa BAB buang angin. Itu yang apa? Ya, ya, ada bising ususnya meningkat, ada dam kontur, berarti ada apa? Ada ileusnya ya. Berarti yang ingkas rata. Kalau strangulata ditambahkan ada apa berarti? Demam. Ada demam, terus ususnya tuh yang menonjol udah warna hitam. Femoralis. Moralis. Oke, cewek ya, sikat langsung jawabannya femoralis. Ujung jari yang lateral. Oke. Dan masih reponibel ya. Karena apa tuh masih hilang timbul.
Masih mau dikasih clue lagi. Jelas tuh, apa tuh? Femoral. Ya, femoral cuma ada berapa? Satu kan di situ? Iya. Yang B. Leus paralitik. Pintar, kenapa? Ah, dia pos operasi laparotomi. Yes, habis operasi. NO3 USG ya? Mhm. Hah? PNO nggak sih? Yes. Ini curiga ileus juga ya. Ada dam kontur, dam stavum. Dam kontur berarti ada bentukan kayak usus kelihatan, dam kontur gerakan ususnya kelihatan. Hara, apa nih? Nyeri perut kiri bawah, apa curiganya? Kan cuma satu tadi. Diverticulitis. Ya, pemeriksaan penunjangnya? Ah, kopi. Benar, kopi. Tapi endoskopi. Kalau endoskopi berarti dari atas dong. Sedangkan kamu mau Kolon, lihat apa? Ya, nama lainnya kolon colon ini. in loop atau kolonoskopi. Diverticulitis. Oke, kalau Crohn nemu apa Rek di kolonoskopinya? Keep lesion sama cobblestone. Oke, colitis, Lead pipe. lead pipe. Lead Oke. pipe. Komplikasinya dari tadi diverticulitis bikin apa? Semua benar. Yes. Kalau ada defense muskular berarti sudah ada apa? Peritonitis. Ya, dan apa lagi ciri khasnya? Kenapa jawabannya D? Karena ada apa? 5 hari yang lalu Nyeri perut ke kanan bawah. bawah. Berarti sebelumnya mungkin dia apendisitis tapi tidak diobati ya. Karena apa nih? Keywordnya apa, Rek? Ada yang tahu keywordnya di sini? Minum jamu. Oke, minum jamu pegelinu di warung bisa bikin apa emang? Perforasi. Ya, kenapa? Kalau minum jamu kan aku bilang kalau jamu tuh sering dicampur sama NSAID. NSAID bikin apa di gastar? Gastritis kan? Lama-lama ulkus. Perforasi. Bolong. Nah, lama-lama perforasi ya. Ngapain sih ya di mute? Gak usah ngapain sih unmute? Ngapain sih di mute? Unmute aja kali kan udah baca soal. TB. Ya, apa keywordnya? Penderita TB. Iya sih, sama ini ya nyerinya seperti papan catur. Appendicitis. Akut. Oke,
Sip, gampang ya, nyeri kanan bawah. Lab darah dan div count. Oke, sip. Nah, ini soalnya. Ayo, hitung. Yang positif di soal itu apa aja? McBurney, nyeri perut. Dari atas aja dulu, Raf. Dari atas, Raf. Dari keluhannya apa yang positif? Nyeri perut kanan. Itu pemeriksaan dong. Dari ini. Demam. Oh, atas lagi masih ada. Mual. Mual muntah. Oke. Nafsu makan ada nggak? Masih Masih ada, berarti nggak. Terus apa lagi? demam. Suhu, pemeriksaan fisiknya. Terus McBurney, sama apa lagi? shift to the left. Nggak, ada yang kurang. Deposit. Rebound. Nggak. Nyeri lepas tekan. Rebound, sip. Leukosit sama shift to the left. Ingat yang poinnya 2 apa aja? Yang poinnya 2 cuma 2, apa dan apa? McBurney sama leukositosis. Oke, berarti ini udah 4, sisanya 1. Berarti berapa total? 7. Yes, berarti kok 7 kamu apain pasiennya? Ini. Siap bedah. Iya, 7 sampai 10 operasi aja ya. Pendektomi. Yes. Interna grade 2. Salah. Karena grade 3. Grade Kenapa? 3. Karena di manual, maksudnya dorong pakai jari. Ya, dorong pakai jari teman ya, grade 3. Option 5 ini apa, Mam? Nggak ada, emang nggak tahu aku kopasnya di option 5 pilihannya. Apa obatnya buat? Anti hemorrhoid suppository. Iya, kan aku bilang, gampang obatnya anti hemoroid. Dulcolak tuh obat pencahar ya, Rek ya. Buat kalau orang konstipasi, dikasih dulcolak biar BAB-nya lebih cair. Hemoroid ya tadi nih, pemeriksaannya apa? Nunjangnya. Kopi. Anuskopi. Cewek, tua, ada tonjolan dari anus. Apa? Prolaps lupa, Kak. Yes, benar, prolaps rekti. Komplikasinya bikin apa? Ya, jawab. Ya, komplikasinya bikin semuanya benar ya. Next. Kolesistitis akut. Oke. Itis ya. Kenapa? Ada demam. Yes.
Hernia inguinoscrotalis incarcerata. Ya, incarcerata karena sudah nggak bisa BAB, nggak bisa kentut dan sudah di skrotum, berarti namanya sudah skrotalis ya. Finger test di medial, berarti apa? Ya Di yang sini berarti di makal. Him kan, nama lainnya him apa? dia yang direct. Direct, oke. Kalau ulu hati tembus punggung, berarti organ apa? Pankreas. Pankreas. Berarti apa mintanya? Amilase. Ya, Amilase. amilase. Hernia yang mana tuh? Kalau udah demam berarti yang mana? Strangulata. Oke, strangulata. Obstruktif. Obstruktif karena dalam staphylococcus, BNO-nya step ladder, usia meningkat. Ayo lagi Raf. Ya, 3 posisi. Harusnya BNO ya, bukan BOF. Ayo, apa nih? Strangulata dah. Salah. Apa sih incarcerata? Kalau udah mual muntah, berarti ada gangguan fasase. Berarti yang mana? Incarcerata. Incarcerata. Dua. Ya, karena masuk sendiri. Peritonitis. Oke, periton itu nyeri seluruh di perut sama habis sering minum obat anti nyeri, NSAID berarti ya. Oke, ini terakhir. Gampang ya? Appendicitis. Yes. Yeay, udah pas adzan. Oke guys, kalau ada yang ingin ditanyakan di grup aja nggak apa-apa. Raf, yang anak B sama C jadinya hari apa ya? Senin ya? Senin jam Ya. 4 sama jam 6 kalau nggak salah. Oke, online juga kan Senin. Oh, online kah? Iya, Kayaknya kemarin. aku Oh, Senin online bisanya, soalnya aku lagi di Madiun. Oce. Oh, Senin, tanggal 29 ya Senin tuh. Iya, masih di Ya Madiun kan aku. ngajukannya kalau nggak Senin, Selasa siang. Cuman Selasa siang Mm-mm. nggak feeling aku. Iya, Senin aja wis. Toh kalian tanggal kapan sih kalian UM sama UAB yo bareng yo itu? UM sama UAB, UM sama USC toh? Iya, infonya sih ini